Bapak belum apa lagi Ilham? Bisa share screen? Sudah, Pak. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah perlu slideshow kan? Ya. Jadi kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara semuanya, kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas rutinitas kita sehari-hari ya, termasuk di dalam hal ini menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita jadikan sebagai bentuk amal ibadah dalam rangka mempersiapkan diri kita, membantu masyarakat, bangsa dan negara ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini ya salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada topik IV and make sure ya. Barangkali ini tolong saudara lihat nanti ya, kalau ini adalah kasus yang ada di rumah sakit ya, contoh campuran terapi infus di rumah sakit ya. Jadi ada ketorolac dalam RL, ketoprofen dalam RL, B12 dan neurobion dalam RL, pitogin dalam RL, kloroquine dalam dextrosa 5%, phenytoin dan fentanyl injeksi dalam WPI. Nah, terbayang nggak kira-kira ini event mixture itu dengan contoh seperti ini, terbayang nggak kira-kira? Langsung Ilham dulu, pertama Ilham. Ya, Pak. Coba langsung. Terbayang nggak kira-kira kalau kita bicara tentang IV measure, nah ini mungkin contohnya ini ya. Apa kira-kira itu IV measure itu? Dalam terminologi sederhananya apa itu kira-kira? Injeksi intravena, Pak. Injeksi intravena? Iya, yang campuran, Pak. Ya, kalau injeksi intravena sudah belajar kan, IV kan? Itu sedia intravena. Sekarang ada IV mature. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, IV mature itu atau disebut juga pencampuran obat suntik adalah satu proses pencampuran obat steril ke dalam larutan intravena steril untuk menghasilkan satu sedia steril yang bertujuan untuk penggunaan intravena. Memang obatnya ditujukan untuk intravena, tetapi ada komponen-komponen lain yang dapat kita tambahkan ke dalam bentuk sediaan awalnya. Ya. Nah, sebagai contohnya, ya, nah kita pakai cefotaxime dalam NS 100. Laila, apa artinya NS itu Laila? Laila? Kok diam saja Laila? NS itu apa? Kok diam saja Laila? Adiar? Itu lagi di mute itu. Halo Pak, maaf Pak, Ya. apa tadi Pak? NS itu apa nih? Ini, cefotaxime dalam NS. Normal salin Pak. Nomor salin. WFI. Apa? Water for injection, Pak. Water injection.
Atau RL tadi apa? Ringer waktat, Pak. Relatas ya. Nah, oke ya. Jadi hal istilah-istilah seperti itu tolong saudara lihat ya. Sudah lihat karena di dalam proses compoundingnya ini ada hal-hal yang terkait dengan menyangkut dengan compatibility. Ya. Ya. Permasalahan dalam compounding intravena itu yang pertama tentu hanya diberikan pada saat-saat yang dibutuhkan. Ya, tentu kita berharap seperti efeknya cepat karena obat langsung berada dalam sirkulasi sistemik. Ya. Jadi kalau sekiranya belum dikategorikan urgensi, ya bisa rutin pemberian obat yang lainnya dulu. Ya, biasanya pada kasus-kasus operasi ya atau praoperasi ya perlu. Kemudian penyiapan pencampuran sediaan infus intravena, kemudian pelayanan kefarmasian dalam penyiapan infus intravena itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada hal yang kritis di dalam pencampuran obat satu dengan obat yang lainnya. Ya, yang pertama itu adalah compatibility atau interaksi, baik itu secara fisik ataupun secara kimia. Ya, kalau interaksi fisik gimana? Ya, mengalami perubahan-perubahan fisika dia. Bisa saja dari masuk penggumpalan mungkin ya, atau mungkin terjadi apa namanya itu perubahan interaksi fisik itu perubahan-perubahan sifat permukaannya, ya. Ataupun secara kimia. Kalau secara kimia kan lebih berbahaya lagi. Kimia terjadi, fisika juga bisa terjadi. Ya, karena kimia akan menghasilkan suatu zat lain, ya, dalam bentuk bisa saja hasil degradasi atau mungkin terjadi interaksi dengan zat lain, bisa saja terjadi. Yang kedua menyangkut dengan stabilitas, ya, karena ini merupakan satu sediaan injeksi yang pada umumnya, ya, yang pada umumnya itu adalah pelarutnya air, bahwasanya tidak semua zat-zat itu akan aman dalam lingkungan berair. Ya, belum tentu semua zat-zat itu akan aman dalam lingkungan berair. Sehingga ada peluang-peluang yang merugikan kalau sekiranya di dalam proses rekonstitusi itu terlambat untuk digunakan, menyebabkan kadar zat berkhasiat akan menjadi jauh lebih kecil dari yang persyaratkan. Ya, ini menyangkut dengan kestabilannya. Oleh sebab itu di pabrik itu sendiri, kalau orang ingin memformula sediaan bentuk liquid, ya kita bisa beri bentukan ya, mungkin saja kita atur polaritasnya, ya mungkin kita atur teknologinya. Apa contohnya yang polaritas zat yang harus kita atur? Contohnya. Kalau saudara lihat nanti ya, kalau luminal Na itu pelarutnya apa? Luminal Na injeksi. Atau pentotal injeksi. Apa? Saya ingat, lihat ya di dalam formula resmi, kalau luminal Na itu pelarutnya apa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sterilitas. Tadi telah kita sampaikan,
Kalau kita berbicara tentang sedia steril, ya, bahan bakunya harus steril, ya, bahan bakunya sudah steril, kemudian peralatannya juga harus steril, lingkungan kerjanya harus steril dan harus terkondisi aliran udara. Kemudian orang yang bekerjanya bagaimana? Triliza, Iya, Pak. ya gimana orang yang bekerjanya? Harus steril juga, Pak. Ya harus steril juga. Putri, Agar sediaan tidak memiliki kontaminan. Putri, Putri mana Bapak? nah Putri. Putri, Putri. Iya, Pak. Nah, orang yang bekerjanya gimana Putri? Alatnya harus steril, bahan bakunya steril, lingkungan kerjanya steril atau ruangan steril. Orang bekerjanya Harus steril juga, Pak. ya. Sebentar ya. Ya. Itu kalau bukan bagaimana peristiwa administrasi tadi? Kalau sekiranya Bapak ada praktikum ya. Kalau besok aja gimana besok? Gimana? Oh begitu. Oh iya kan, kalau nanti bisa ke Senayan bisa. Bisa jam 8:30 sejak Bapak pergi sholat isya ke masjid. Siap-siap bisa aja. Kalau maghrib itu kan waktunya agak pendek. Iya. Jam 8 itu nanti ada beberapa yang mau terapi juga. Jadi kalau yang perempuan Bapak bisa sama ibu. Dan ya Bapak pulang di masjid itu jam 8 kan ya 8:08 ada Bapak. Iya. Iya. Misalkan. Jadi bagaimana? Bagaimana? Siapa tadi? Putri ya? Siapa? Iya, Pak. Karena Putri orang yang bekerjanya bagaimana Putri? Orang yang bekerjanya juga harus steril, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya muncul. Bagaimana mensterilkan orang? Masukkan ke dalam sterilisator. Ya. Ya Putri. Enggak, Pak.
Jadi orang yang bekerja itu harus berada dalam keadaan bersih dan perlengkapannya menggunakan perlengkapan steril ya. Ya, orang yang bekerja itu harus menggunakan perlengkapan steril. Jadi kan ada APD yang digunakan selama proses produksi. Ya. Nah, jadi dengan cara yang demikian itu kita mengharapkan kontaminan mikroba di ruangan produksi akan sangat minimal ya, sangat minimal. Karena di dalam ruang produksi itu nanti kan ada kategorinya ruangan kelas A, B, C, D, E, ya A, B, C, D, E, F, ya. Nah, nanti ada apanya ketentuannya di ruangan A itu untuk apa? Berapa boleh ukuran partikel yang ada dalam ruangan itu? Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, hal yang kritis itu adalah fisiologis dari para pasien. Jadi kondisi fisiologis atau patofisiologis pasien perlu menjadi perhatian. Ya, perlu akan menjadi perhatian itu. Ya. Nah, contoh sederhana saja. Ya. Coba saudara lihat nanti. Orang yang terkena gejala stroke atau stroke boleh nggak diberikan rinjel laktas? Ini tolong cari dalam bahan diskusinya. Yang kedua, contoh sederhana di dalam keadaan gawat darurat. Ya, seorang pasien datang ya, kemudian diberikan infus glukosa misalnya. Nah, ternyata pasien ini memiliki riwayat diabetes. Aman enggak kira-kira glukosa diberikan pada pasien yang DM? Aman enggak kira-kira? Tidak, Pak. Itu makanya perlu kita lihat ya bagaimana kondisi fisiologis atau patologis daripada pasien itu. Jadi bayangkan sajalah dalam ruangan persiapan percikan obat steril yang sedemikian rupa ya. Kalau idealnya nih rambutnya harus tertutup semuanya ini. Ya, just lab, kemudian ada handscoon. Ini ruangan yang telah terkondisi sedemikian rupa aliran udaranya dengan menggunakan LAF. Ya. LAF itu ada beberapa ya, ada yang horizontal dan yang vertikal. Ada lagi yang memiliki barrier isolator, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini ruangan produksinya. Ini alat pelengkapan yang harus digunakan pada saat kita memasuki ruangan produksi. Nah, ini yang harus kita lihat sedikit ya. Ada klasifikasi risiko di dalam melakukan persiapan sediaan injeksi itu. Ya, ada yang kita kenal dengan low risk compounding, ada yang medium risk compounding, dan ada yang high risk compounding. Coba kita lihat. Yang low risk compounding itu simple and make sure yang menggunakan transfer sistem tertutup. Ya, risikonya adalah sangat kecil sekali karena kita menggunakan proses perpindahan itu dari ruang ke ruangan melalui passbox. Ya, melalui passbox. Ya, kalau mediumnya, ya kita yang medium risk compoundingnya measure menggunakan multiple aditif atau batch preparation. Itu risikonya sedang ya terhadap sediaan. Kemudian yang risiko tingginya itu adalah ingredientnya tidak steril atau transfernya melalui open system. Bedakan dengan yang di atas. Close system. Artinya close system lewat passbox. Tapi kalau open system, Bapak keluar melalui satu pintu, ya, keluar ruangan dan masuk lagi ke dalam ruangan. Nah, itu yang penyebab yang terbesar untuk kontaminasi. Di samping ya adanya juga personalia yang lalu lintas ya di ruangan produksi yang demikian itu. BOD-nya gimana? Kita harus lihat dan kita perhatikan periode penyimpanan sebelum obat itu
berikan. Lihat periode penyimpanannya. Kemudian ketika produk steril mau disimpan dalam periode jangka waktu yang panjang, maka ini akan berpotensi terhadap pertumbuhan mikrobial. Ya, tentu akan berbeda. Ruangan produksi di kelas A akan berbeda dengan ruangan preparasi untuk sediaan tersebut. Nah, jadi semakin lama disimpan, peluang terhadap pertumbuhan mikroba itu adalah sangat tinggi. Begitu juga halnya dengan pembentukan pirogen. Hal ini akan terkait dengan chemical stability dan microbial stability. Sterility. Ya, chemical stability ini kan terkait dengan apa itu? Dekomposisi. Ya, terkait dengan dekomposisi. Karena di dalam lingkungan berair, ya zat-zat yang cenderung untuk mengalami hidrolisis ya ada beberapa gugus fungsi tertentu. Katakanlah seperti ester, ya amida, laktam, lakton dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu kita berupaya untuk meminimalkan kontak antara bahan itu dengan lingkungan berairnya. Kemudian sterilitas mikrobial itu juga harus kita perhatikan ya, karena ini sudah menyangkut dengan tempat-tempat penyimpanan atau selama penyimpanan. Tidak tertutup kemungkinan ya di dalam distribusi obat itu juga akan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi mikroba. Materi pemberian IV itu ada terkenal dengan injeksi bolus, ya volumenya kecil, waktunya pendek. Ya, untuk menghindari risiko iritasi, maka kehilangan obat akibat ekstravasasi dan shock. Ya, ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah infus singkat yang disebut dengan intermittent. Diberikan 10 menit sampai 6 jam. Volumenya bisa bervariasi 50 sampai 500 ml. Sedangkan yang infus continuous yang diberikan selama 24 jam atau lebih, ya tidak tertutup kemungkinan ya supaya tidak terjadi kehilangan cairan, maka diberikan dalam jumlah yang lebih banyak ya. Ya, periodenya kalau infus singkat intermiten itu bisa 50 sampai 500 ml ya. Sedangkan infus continuous itu diberikan selama 24 jam atau lebih. Tentu volumenya akan bervariasi dan tergantung lagi kepada target terapinya. Ya, target terapinya. Ruang lingkupnya melakukan obat-obat serbuk kering steril. Kenapa dibuat serbuk kering steril itu? Aisyah? Apa Aisyah? Iya, Pak. Kenapa dibuat serbuk kering? Karena ada beberapa obat tuh yang kalau misalnya dicampurkan itu nggak stabil, Pak. Nggak stabil ya. Kenapa tuh? Dari sifat obat. Ya. Ya, Karena zatnya itu tidak stabil dalam air, Pak, sehingga bisa terjadi hidrolisis, Pak. nah, ya terutama sekali menyangkut dengan hidrolisis ya. Kemudian menyiapkan suntikan intravena dalam satu vial atau satu ampul ke dalam syring atau kantong infus ya. Menyiapkan suntikan intravena dalam beberapa vial atau beberapa ampul yang sama ke dalam kantong infus ya. Di ruang lingkupnya begitu banyak. Biasanya dokter akan mengorder 24 jam. Obat itu disiapkan dan harus segera diberikan. Kenapa? Karena kondisinya sudah berbeda.
Yang tadinya belum ada air, sekarang sudah ada air, berarti khawatir kita untuk obat-obat yang hilang, itu berdampak keberhasilan pengobatannya. Ya. Ya. Kalau sekiranya belum digunakan, ya mungkin saja sebab karena kondisi pasiennya belum memungkinkan, ya bisa saja disimpan ya, dan itu pun tergantung lagi kepada tempat penyimpanannya terutama sekali ya. Biasanya manajemen rumah sakit ya bisa saja menyimpan hanya dalam waktu 1 hari, tidak mengambil risiko yang besar, ya menyimpan sediaan. Nah, setelah lakukan rekonstitusi itu lebih daripada 1 hari, ya. Yang biasanya 1 hari itu adalah suatu nilai yang sangat bijaksana karena menyangkut dengan keberhasilan daripada terapi. Tentu kalau keberhasilan terapinya tidak tercapai, tentu kegagalan terapi akan muncul dan itu akan berdampak terhadap kepercayaan daripada masyarakat. Ya, keuntungannya sterilitas produk itu terjamin ya karena proses sterilisasi dan penyiapannya harusnya memang dilakukan dalam kondisi-kondisi yang steril ya. Terkontrol kompatibilitas obatnya ya karena kita bisa pelajari terlebih dahulu ya kapan obat A dengan cairan infusi itu dapat digabungkan atau tidak dapat digabungkan. Terjaminnya kondisi penyimpanan yang optimum sebelum dan setelah pengoplosan. Tujuannya untuk apa? Pelayanan IV Mesure itu seperti yang kita sampaikan awal tadi. Yang pertama, menjamin sediaan obat memiliki mutu dan sterilitas yang tinggi. Ya. Yang kedua, menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Apa itu infeksi nosokomial? Tidak ada tahu satu orang pun. Cuma spontan saja. Ya, tolong cari nanti ya. Menghemat waktu perawat, ya, penghematan biaya, ketepatan dosis, ya. Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama dosis pemegang obat ya, tersebut dengan usual dose, kita sesuaikan dengan kondisi pasien atau usianya. Kemudian pelarut yang kita gunakan juga kita harus pilih secara selektif. Ya, itu juga halnya dengan kadaluarsa. Kita harus memperhatikan expired date daripada sediaan tersebut. Ya. Persiapan personel dan tempat umum saja nih ya. Cuci tangan dengan 6 langkah, jangan 6 langkah ya, tapi tahapannya bagaimana kita ngambil sabun, yang bersihkan ini punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian terakhir pada kuku. Ya. Bersihkan tempat atau penyiapan dengan desinfektan yang terpilih sedemikian rupa. Ya, dengan cara mensemprotkan desinfektan dan diamkan 5-10 detik. Lap dengan menggunakan tisu searah di dalam keluar, lipat setiap bagian yang sudah disapukan. Nah, dan ini kita melihat di dalam proses penyiapan obat-obat steril di rumah sakit ada ruangan-ruangan yang sedikitnya terhadap kontaminan, pasti itu. Ya. Jadi pelaksanaannya
Kita siapkan obat dan pelarut. Kita bersihkan tempat dan pengerjaan sesuai dengan prosedur standar. Kemudian pengaturan objek, bersihkan ampul, pelarut dan siring, alkohol 70% pada daerah kerja. Berikutnya, kita siapkan penyiapan ampul dengan menggunakan jemusen. Kalau jemusen itu kan seperti tempat payung. Ya, tempat payung. Jadi tidak ada istilah diapakan, di bolak-balik, tapi ada jemusen aja. Nah, kemudian baru kita patahkan dan kita masukkan ya alat atau jarum suntik untuk pengambilan dosis. Selanjutnya kita pecahkan air ampul, buang kepala ampul pada tempat yang tajam karena ini menyangkut dengan limbah-limbah kimia ya. Kemudian pengambilan cairan dari ampul. Ya. Teknik pelaksanaannya, pegang ampul pada posisi lurus, pegang jarum dengan bagian tulang menghadap ke atas, dan masukkan jarum ke dalam ampul dan pompa cairan dari ujung ampul tersebut. Ya. Nah. Ini pelabelan oleh nama pasien dan sebagainya. Ada kira-kira pertanyaan sampai sana? Ada pertanyaan sampai sana? Kok diam-diam saja? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak tolong dicari jadwal pengganti kita yang minggu kemarin itu ya Ilham ya. Oke, Pak. Ya. Boleh, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja dulu. Ya. Bapak stop share ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya sepertinya nggak ada ya. Yang hadir sekarang 58 orang. Banyak yang hadir ya, Ilham. Oke ya, kita akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, absennya tolong ya, absennya sudah diisikan Ilham. Yang di island, Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah ya. Oke, terima kasih. Apa akhiri saja ya. Makasih, Pak. Makasih Pak. Objek berapa absen? Ada, Pak. Nyalai dong, Lisa. Objek berapa absennya? Objek berapa absennya? Yang Objek. sesuai tanggal sekarang lah. Oh, tanggal 29 itu ya? Oke. Makasih Ilham.